Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman, mewakili kelompok 8, ingin membahas tentang masalah istinja, mulai dari pengertian istinja, tata cara beristinja, dan lain-lain. Pertama-tama yang saya ingin bahas adalah Islam merupakan agama yang komprehensif, yaitu menjelaskan semua hal atau aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, atau bisa disebut dengan hablum minallah, dan juga yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan sesamanya, atau bisa disebut dengan hablum minannas. Allah telah menjelaskan syariat Islam dengan sempurna. Tidaklah ada sesuatu pun dari perkara kecil maupun besar, dari perkara-perkara yang bersentuhan dengan kehidupan dan kemaslahatan umat manusia. Salah satu hal yang mendapat perhatian tinggi dari Islam adalah masalah istinja. Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam suatu riwayat yang sahih bahwa ada seseorang yang diazab dalam kuburnya dengan sebab tidak membersihkan dirinya dari kencing yang menimpa dirinya. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan pula bahwa kebanyakan siksa kubur adalah dari sebab kencing. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa perkara yang berkaitan dengan adab istinja dan buang air sangatlah penting untuk diketahui dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dalam video singkat ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang harus dimengerti untuk melakukan istinja, mulai dari bagaimana cara beristinja hingga doa dan hikmah beristinja. Yang pertama-tama yaitu adalah pengertian istinja. Istinja yang sering dipahami sebagai perbuatan membersihkan kubul atau dubur dalam bahasa Arab merupakan derivasi dari kata najja yanju yang berarti memotong atau melepas diri. Orang istinja artinya orang yang sedang berupaya melepas dirinya dari kotoran yang menempel di anggota tubuhnya. Adapun istinja dalam terminologi syariat adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, kubul, tubuh, ataupun dubur menggunakan air atau batu yang terikat beberapa syarat tertentu. Ulama mensepakati bahwa hukum istinja dari sisa kotoran yang menempel setelah buang hajat adalah wajib. Bahkan, walau tak diwajibkan pun, tabiat tiap orang pasti mendorong melakukannya. Karena tabiat yang sehat tentu risih dan terganggu dengan kotoran yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharuna wallahu yuhibbul mutatahhirin." Artinya, di dalam masjid itu terdapat penduduk Kuba yang bersuci dan membersihkan dirinya. Allah sangat cinta kepada hambanya yang bersuci. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Di ayat ini, secara tegas Allah menyatakan cintanya kepada siapa yang saja yang mencintai kebersihan dan kesucian. Yang kedua adalah cara beristinja. Bagi beberapa orang mungkin istinja tidak terdengar asing atau bisa disebut dengan cebok. Bagaimana tata caranya? Mungkin ada yang sudah memahami dan ada juga yang masih belum terlalu paham. Maka saya akan menjelaskan tata cara beristinja. Cara beristinja dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara sebagai berikut. 1 yaitu membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih. Ukuran bersih ini ditentukan oleh keyakinan masing-masing. Yang kedua, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu. Kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air. Yang ketiga, membasuh dan membersihkan 3 tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau benda-benda kesat lainnya sampai bersih. Membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil ini sekurang-kurangnya dengan 3 buah batu atau sebuah batu yang memiliki 3 permukaan sampai bersih. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, "Sesungguhnya Nabi SAW melalui 2 buah kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua orang yang berada dalam kubur itu sedang disiksa. Adapun salah seorang dari keduanya sedang disiksa karena mengadu-ngadu orang, sedangkan yang satunya sedang disiksa karena tidak menyucikan kencingnya." Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Lalu
Yang ketiga adalah tempat-tempat yang dilarang untuk istinja. Yang pertama yaitu adalah tempat berteduh dan di jalan umum. Diharamkan buang air besar dan kecil di tempat ini karena akan mengganggu orang yang memanfaatkan tempat tersebut untuk berjalan atau berteduh. Dinukil dari kitab Bulughul Maram, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha alainin alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi zilhim, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan terkutuk, yaitu suka buang air di jalan umum atau suka buang air di tempat orang yang berteduh. Tempat yang kedua yaitu adalah di bawah pohon yang dimanfaatkan manusia. Hal ini karena akan mengganggu terhadap orang yang akan memanfaatkan pohon tersebut, baik dalam hal memetik buah yang dimanfaatkan maupun mengambil kayu atau dahannya. Dan seorang muslim tidak boleh mengganggu sesamanya sebagaimana keumuman dari ayat 58 surat Al-Ahzab. Dan juga seorang muslim dilarang memudaratkan orang lain membalas kemudaratannya dengan kemudaratan yang semisalnya. Dinukil kembali dari kitab Bulughul Maram, Ahrajahu Tabrani an-nahyi an tahtil asjari musmirati wasifatin nahri jari min hadisi Ibnu Umari bisanadi dhaif. Ibnu Tabrani mengeluarkan sebuah hadis yang melarang buang air besar di pohon berbuah dan di tepi sungai yang mengalir. Hadis dari Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Tempat yang ketiga yaitu adalah di sumber air. Hal ini karena akan mengotori sumber air tersebut dan bahkan bisa jadi akan menajiskannya. Hal tersebut memungkinkan apabila najis yang keluar dari orang yang buang hajat tersebut sampai kepada derajat mengubah rasa, warna atau bau dari air yang ada di sumber air tersebut. Di samping itu, buang air di tempat ini juga akan mengganggu orang yang akan memanfaatkan sumber air tersebut. Seorang muslim tidaklah boleh mengganggu sesamanya. Dan juga seorang muslim dilarang memudaratkan orang lain dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang semisalnya. Selain itu, kencing di sumber air merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan laknat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian dari 3 perkara yang menyebabkan laknat, yaitu adalah buang air besar di sumber air, jalan raya, dan tempat berteduh. Yang keempat yaitu adalah di lubang. Seseorang ketika buang air kecil di tanah lapang dilarang melakukan kencing di lubang tempat serangga atau binatang melata lainnya. Larangan di sini bersifat makruh, bukan haram. Karena itulah ia menjadi diperbolehkan jikalau berhajat kepadanya dan tidak ada tempat yang lain kecuali lubang tersebut. Dari larangan ini adalah dasarnya yaitu satu hadis Qatadah dari Abdullah bin Sirjis bahwasannya Nabi SAW melarang kencing di lubang. Dikatakan kepada Qatadah, ada apa dengan lubang? Beliau menjawab, dikatakan bahwa lubang adalah tempat tinggal bagi jin. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang kedua yaitu ditakutkan terdapat serangga dan hewan yang melata lainnya yang bertempat tinggal di tempat tersebut, sehingga kencing kita akan merusak tempat tinggalnya atau ia akan keluar dan menyakiti kita sedangkan kita sedang kencing, atau barangkali ia keluar secara tiba-tiba lalu menghindarinya dan akhirnya kita tidak selamat dari percikan kencing kita atau yang lebih besar daripada hal itu. Yang keempat yaitu adalah doa ketika istinja. Ketika seseorang hendak masuk WC atau tempat yang dipersiapkan untuk buang air besar atau buang air kecil, disunahkan untuk membaca doa masuk ke tempat buang air. Berbeda dengan jika seseorang buang air di tanah lapang atau tempat terbuka, maka ia membaca doanya ketika pada langkah terakhir sebelum dia buang air atau ketika dia hendak duduk untuk buang air. Doanya sebagaimana telah warid disabdakan oleh Nabi, dinukil dari kitab Bulughul Maram wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Akhrajahu sab'ah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah SAW apabila masuk kakus, beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang keji dan kotor dan hal-hal yang keji yang kotor." Dikeluarkan oleh imam yang 7. Hikmah dari doa istinja. Hikmah yang disyaratkan membaca kalimat perlindungan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama mengatakan tempat buang air adalah tempat yang jelek, dan tempat yang jelek adalah tempat syaitan. Karena itulah sangat tepat bila mana masuk ke tempat tersebut disyariatkan untuk meminta perlindungan terhadap Allah Ta'ala dari kejelekan syaitan laki-laki dan perempuan, agar tidak terkena gangguan kejelekannya. Ketika seseorang keluar dari tempat buang air, disyaratkan untuk mengucapkan doa Ghufronaka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi dan lain-lain. Hikmah disyariatkannya mengucapkan istighfar ketika keluar dari tempat buang air adalah, ulama mengatakan di antara hikmah yang paling nampak ialah ketika seseorang diringankan dari kotoran dan gangguan fisik. Ia teringat gangguan dosa, lantas ia memohon agar Allah Ta'ala meringankan dirinya dari gangguan dosa yang dilakukannya. Adapun adab dan tata cara beristinja, ada beberapa hal yang menjadi adab tata cara bagaimana beristinja yang benar dan sesuai syariat, yaitu sebagai berikut. Itu ada 6 tata cara. Yang pertama yaitu adalah istinja menggunakan air. Air adalah seutama-tama alat bersuci karena ia lebih dapat mensucikan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari dubur dan kubul dibandingkan selainnya. Yang kedua, menggunakan batu. Istinja menggunakan batu, kayu, kain, dan segala benda yang menempati kedudukan yang dapat membersihkan najis yang keluar dari dubur dan kubur diperbolehkan menurut kebanyakan ulama. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang kami dari istinja dengan menggunakan kotoran binatang dan tulang. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu istinja menggunakan tulang dan benda dimuliakan. Seseorang tidaklah diperbolehkan menggunakan tulang sebagaimana telah disebutkan dalam hadis radhiyallahu anhu di atas. Mengapa dilarang istinja menggunakan tulang? Ulama mengatakan sebab dilarang istinja menggunakan tulang ialah apabila tulang untuk istinja berasal dari tulang najis, tidaklah ia membersihkan tempat keluar najis tersebut, justru semakin menambah najis tersebut. Yang kedua, apabila berasal tulang dari yang suci lagi halal, maka ia merupakan makanan bagi binatang jin dan harus kita muliakan dan kita hormati. Yang keempat yaitu adalah istinja menggunakan tangan kanan. Tidak diperbolehkan istinja dengan menggunakan tangan kanan karena tangan kanan digunakan untuk sesuatu yang mulia. Berdasarkan kaidah-kaidah umum syariat Islamiyah dalam menggunakan tangan dan kaki. Dalam masalah istinja ini ada larangan secara khusus dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yakni Rasulullah SAW melarang kami dari istinja dengan menggunakan tangan kanan atau kurang dari 3 batu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, disunahkan buang hajat di tempat yang jauh dari manusia. Hal ini dimaksudkan agar auratnya tidak dilihat orang lain ketika buang hajat. Ini merupakan adab dan sopan santun yang mulia. Di dalamnya terdapat penjagaan kehormatan seseorang sebagaimana telah dimaklumi Rasulullah SAW sebagai suri tauladan utama kita telah mencontohkan hal ini sebagaimana telah dikabarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pergi ketika tidak terlihat oleh kami lalu menunaikan hajatnya. Lalu ada pula hadis yang dinukil dari Bulughul Maram, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tagawwata ar-rajulani falyatawarra kullu wahidin minhuma al sahibihi wa la yatahaddasa fa innahu la yamkutu ala dzalik. Rawahu wa sahahu Ibnu Sakani wa Ibnu Qatani wa huwal ma'lul. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang buang air besar, maka hendaknya masing-masing bersembunyi dan tidak saling berbicara sebab Allah mengutuk perbuatan yang sedemikian. Diriwayatkan oleh Ahmad, hadis sahih menurut Ibnu Sakan dan Ibnu Al-Qattan. Hadis ini maklul. Yang terakhir yang keenam yaitu
memilih tempat empuk untuk buang air kecil. Bila mana seseorang melakukan buang air kecil di tanah lapang atau padang pasir, maka hendaknya ia memilih tempat yang empuk agar air kencingnya tidak terpecik kembali ke anggota tubuhnya sehingga ternajisi oleh kencing tersebut. Sekian materi yang disampaikan pada video kali ini. Kesimpulannya yaitu adalah istinja ialah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dalam kitab fikih, istinja berarti menghilangkan atau meninggalkan najis dari kubur dan dubur. Yang kedua, beristinja ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang baru saja buang air besar maupun air kecil. Yang ketiga, cara beristinja dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara sebagai berikut, yaitu membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air, batu-batu atau benda-benda kasat lainnya sampai bersih. Yang keempat, tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan istinja yaitu tempat berteduh, jalan umum, di bawah pohon yang dimanfaatkan manusia, di lubang dan juga sumber air. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.